Oke, udah siap belajar semuanya? Siap, Ya, Bu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kalau gitu sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin KM-nya, Caca? Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, di minggu sebelumnya kita udah perjanjian kan sebelum belajar harus duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini udah sesuai belum? Sudah. Kalau gitu dicek teman-teman kelompoknya lengkap atau enggak sekalian di absen ya. Iya. Dari kelompok 1 ada yang nggak hadir atau lengkap semua? Lengkap, Bu. Lengkap, Bu. Oke, kelompok 6 gimana? Lengkap, Lengkap. Oke, alhamdulillah kalau gitu semuanya hampir lengkap ya. Dan yang sakit semoga kita doakan semoga cepat mendapat kesembuhan. Oke, sebelumnya capek ngantuk? Kita pelajaran terakhir ini ngantuk nggak? Ngantuk, Kalau ngantuk kalau gitu kita games ya. Iya, Bu. Oke, gamesnya kita main tepuk-tepuk aja deh. Kalau pagi tepuknya 3 kali, kalau siang tepuknya 1 kali, kalau malam tepuknya 2 kali. Ya, ingat nggak? Kalau pagi berapa? 3. Kalau malam? 2. 2. Kalau siang? 1. Oke, kita mulai ya. Malam. Malam berapa tadi? 2. 1. Malam 2. Belum bagus ya, kita ulangi. Tadi pagi berapa? 3. Siang? 1. Malam? 2. Oke. Tepuk siang. Oke, tepuk malam. Tepuk siang. Nggak usah tepuk. Tepuk siang. Tepuk pagi. Oke, kalau gitu udah fokus semuanya ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Tadi sebelum berangkat sekolah, kalian sudah berpamitan dengan orang tua? Sudah. Sudah minta doanya? Sudah. Jangan lupa setiap ingin berangkat kemanapun itu selalu minta doa kepada orang tua ya. Oke, masih ingat pelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Permutasi. Permutasi, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang kombinasi. Sama-sama masih ada di materi kombinatorik dan nanti kita akan tahu perbedaannya antara permutasi itu seperti apa dan kombinasi itu yang seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, ini Ibu ada contoh tokoh matematikawan namanya Paul Erdős. Nah, yang bisa dipetik dari kehidupan beliau adalah kita bisa berbagi ilmu pada sesama. Jadi jangan pelit kalau punya ilmu ya. Kecuali kalau nyontek itu nggak boleh. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membedakan masalah yang memperhatikan urutan dan juga yang tidak memperhatikan urutan. Dan juga kita akan menemukan dan menerapkan rumus kombinasi melalui penyelesaian masalah. Nah, jadi udah disinggung nih di sini. Kita akan membedakan yang mana yang pakai urutan, yang mana yang enggak melihat urutan. Nah, manfaatnya kalian ada nggak yang suka main catur di sini? Enggak, Bu. Enggak? Ada nggak? Ada, Bu. Sudah suka. Nah, nanti di kombinasi itu bisa juga di permainan catur. Jadi kalian bisa mikirin kemungkinan lawan itu kira-kira dia ambil langkah yang mana ya? Apa kuda dulu kah? Atau menteri dulu kah? Gitu. Kalian bisa memikirkan kemungkinan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, boleh di scan dulu QR-nya. Ibu pengen lihat kalian tuh sejauh apa sih mengetahui tentang kombinasi ini. Karena di minggu lalu Ibu udah minta kalian untuk baca dulu ya. Oke, udah semua? Sudah. Oke, kalau gitu kita nah, di sini Ibu punya surat kasus. Ada 3 orang A, orang B, dan juga orang C. Di kasus yang pertama, si B ini yang jadi ketua, si A yang jadi wakil, dan si C yang jadi bendahara. Kalau misalnya Ibu ubah, si A yang jadi ketua, si C yang jadi wakil, dan si B yang jadi bendahara, itu kira-kira kasus 1 dan kasus 2 itu sama nggak sih urutannya? Beda. Tapi kan sama-sama mereka bertiga. Kenapa bisa beda? Soalnya kan ketuanya beda, Bu. Wakilnya juga beda. Semuanya jadi beda, Bu. Oke, bener ya. Kalau si B yang jadi ketua bakalan beda sama si A yang jadi ketua. Karena kan beban yang dipikul sama mereka juga berat kan, beda gitu berat-beratnya. Jadi kesimpulannya dia memperhatikan urutan atau enggak?
Memperhatikan, betul. Karena walaupun mereka sama-sama bertiga, tapi kalau urutannya digeser-geser, jadi beda urutannya. Nah, sedangkan kasus yang kedua, ada orang A dan orang B. Orang A itu pertama jabatan dulu sama orang B, tapi yang kedua orang B duluan yang jabatan tangan sama orang A. Nah, kira-kira mereka ini disebut sebagai kasus yang sama atau kasus yang berbeda? Sama aja nggak sih, Bu? Sama aja, kenapa? Kan intinya mereka berdua sama-sama lagi salaman. Oke, bener ya. Mau si A duluan atau si B duluan, pada akhirnya ya mereka sama-sama jabatan tangan gitu. Nggak peduli siapa yang duluan minta salaman atau gimana gitu. Nah, sampai sini ada yang udah ngeh belum sih? Kira-kira perbedaan yang kombinasi dan permutasi itu yang seperti apa? Ada yang berani? Mungkin? Kayaknya kalau permutasi itu dia bakalan beda, Bu. Kalau A terus B sama B terus A, jadi dihitungnya 2 kali, Bu. Kalau kombinasi itu sama aja, Bu. A terus B sama B terus A tuh kehitungnya tetap 1 kali. Betul nggak, Bu? Kita lihat ya pembuktiannya. Oh, ternyata benar yang dibilang sama Salma tadi. Kalau permutasi itu dia yang memperhatikan urutan. Jadi A dan B itu akan berbeda dengan B dan A, gitu ya. Jadi terhitungnya sebagai 2 urutan atau 2 susunan yang berbeda. Nah, bedanya dengan kombinasi, kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan, dia cuma milih aja gitu. Jadi kalau A terus B itu akan sama dengan B terus A gitu. Jadi mau A duluan atau B duluan itu ya udah sama aja gitu untuk yang dikombinasi. Sampai sini ada yang perlu Ibu diskusikan lagi? Cukup? Oke. Nah, di sini sekarang Ibu ada kasus yang baru. Ada sebuah sekolah itu ingin mengirim sepasang murid atau 2 orang murid untuk mengikuti cerdas cermat. Dan ternyata setelah diseleksi, terdapat 3 murid yang lebih siap untuk mewakili sekolah mengikuti cerdas cermat. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa kemungkinan pasangan yang dipilih pihak sekolah dari 3 murid tersebut? Oke, tadi kita punya murid A yang di belakang terlihat Bu. murid A, murid B, dan murid C. Kita akan mengirim 2 orang. Nah, kira-kira ada berapa pasangan? Coba kita tulis. Ada apa aja nih kemungkinannya? Yang pertama A, B. oke. Lalu AC, oke. Ada lagi BC, BC, oke. Ada lagi BA, oke. Ada lagi CA, lalu CB. CB. Ada lagi enggak? Enggak. Oke. Sekarang coba kita pikirin deh. Kira-kira si AB sama si BA itu sama enggak sih? Sama. Berarti sebenarnya yang BA ini enggak perlu kita tulis kan? Karena udah diwakili sama AB, benar enggak? Benar. Kalau si CA itu sama enggak sama AC? Sama. Sama. Berarti dia juga enggak perlu kita tulis. Begitupun dengan CB. Ternyata CB itu akan sama dengan BC. Jadi CB juga enggak perlu kita tulis, gitu ya. Nah, kalau kita pakai rumus permutasi, tapi sebelumnya kalau misalnya urutannya seperti ini berarti dia memperhatikan urutan atau enggak? Enggak ya. Jadi AB sama aja dengan BC gitu ya. Dalam iya, oke. Kalau kita pakai rumus permutasi, tadi kan permutasi dia yang memperhatikan ya. Kita buktikan. Bisa nggak sih kita pakai rumus permutasi? Rumus permutasi masih ingat nggak? Permutasi n unsur sama dengan faktorial dibagi n kurangi n. Dalam kasus kita itu n-nya berapa? 3. 3. Oke, karena ada 3 orang keseluruhannya ya. Kalau r-nya berapa? 2. Karena yang mau kita ambil itu adalah 2 orang. Kalau kita masukin ke rumus permutasi, 3 permutasi 2 berarti gimana ya bareng-bareng? N faktorial berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial. 3 faktorial kita uraikan
3 dikurangi 2 1. Nah, 3 dikali 2 hasilnya? Ternyata urutannya beda. Kalau permutasi dia punya 6, sedangkan yang kita punya itu cuma 3. Nah, sedemikian sehingga nanti kita akan menemukan rumus kombinasi n unsur diambil n unsur adalah n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial dikali dengan r faktorial. Ini rumus kombinasi. Harus diingat dan dicatat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Kalau gitu kita lanjut. Nah, ini rumus kombinasinya sudah kita bahas. Oke, sekarang Ibu ada kegiatan berkelompok. Karena tadi kalian udah berkelompok ya, Dok ya. Kalau gitu boleh dikerjakan dan jangan lupa kebersihannya dijaga karena kita menggunakan plas di sini ya. Pada bawah semua kan? Bawah. Kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan kepada Ibu. Oke, udah selesai semua? Anak? Sudah, Bu. Kalau gitu Ibu mau satu orang mempresentasikan program produknya. Boleh? Jadi begini teman-teman, begini, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Tias. Ada yang berbeda jawabannya dengan Tias? Sama. Oke, kalau gitu sama semua ya, dan jawaban Tias benar tadi. Oke. Tadi kan kita udah belajar tentang kombinasi dan sudah merecall memori kalian tentang permutasi ya. Sekarang Ibu mau lihat kira-kira sejauh mana kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini. Boleh di-scan dulu kodenya? Udah, Bu. Oke, sudah selesai semua ya? Kalau gitu sekarang Ibu mau tanya perasaan kalian setelah belajar hari ini itu seperti apa? Ada yang berani? Senang Bu, sekarang Bu main masuk ke sini. Oke, itu dari Tias lagi nggak? Dari Salwa gimana? Sama, Bu, seru. Oke. Kalau gitu, sekarang Ibu ingin menyampaikan kesimpulannya. Jadi yang udah kita pelajari tadi, kalau kombinasi itu adalah cara memilih cara atau menyatukan sesuatu yang mana urutannya itu tidak penting. Nah, dan kenapa rumus kombinasi itu ada di bagian R faktorial lagi? Itu karena kita harus membuat hitungan yang double-double seperti ini. Kita harus buat biar